Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Arisanti, mahasiswa PPG Kimia Angkatan ketiga tahun 2020. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Apakah kalian masih ingat materi korosi? Menurut kalian, logam apakah yang paling mudah mengalami korosi? Betul, logam besi. Nah, menurut kalian, bagaimana cara melindungi besi dari korosi? Betul, salah satunya dengan cara pelapisan dengan logam lain. Nah, proses pelapisan ini disebut sebagai proses elektrolisis. Hasilnya bisa dilihat seperti sendok, kemudian kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia hari ini. Kita berjumpa kembali lewat Zoom. Kalian sudah selesai melakukan diskusi? Terima kasih atas kehadirannya. Oke anak-anak, setelah kalian membaca bahan ajar dan mengerjakan LKPD, maka ibu akan bertanya mengenai fenomena-fenomena yang ada pada video yang kalian lihat tadi. Siapa yang bisa menjawab mengapa di salah satu elektrode ketika ditetesi dengan indikator PP warnanya bisa berubah menjadi pink? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Silakan Fatika. Karena itu indikator PP kan indikator basah. Nah, karena larutannya berubah menjadi pink, itu karena dalam katoda itu terjadi reaksi OH- plus H2. Jadi dua OH- ini menjadi ion basah, sehingga kalau ditetesi sama PP, larutannya berubah jadi warna pink. Oke, jawaban Fatika betul ya. Kalian sudah belajar mengenai indikator di kelas 11 dulu, bahwa PP itu adalah indikator basah. Ketika berubah warnanya menjadi pink, maka berarti di situ mengindikasikan adanya basah, yaitu adanya ion OH-. Di salah satu sisi elektrode yang lain, kalau ditetesi amilum ternyata memberikan warna hitam. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab kenapa kok bisa berwarna hitam ketika ditetesi dengan amilum? Saya Bu. Silakan Sabira. Karena bereaksi sama iodin. Oke, betul. Karena dia bereaksi dengan iodin. Artinya berarti di situ terbentuk iodin, ya. Apa yang terjadi di katoda dan di anoda? Silakan Hafiz. Di katoda terjadi reduksi, di anoda terjadi oksidasi. Betul. Di katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi, ya. Reduksi yang besar, maka di katoda dia akan direduksi. Elektrolisis larutan Ki dengan elektrode inert, maka di katoda terjadi persaingan antara ion K+ dengan H2O. Nah, kalian tahu pada deret volta E0K ternyata di sebelah kiri E0 H2O. Sehingga yang direduksi adalah air. Reduksi air di katoda menghasilkan OH-. Sehingga ketika ditetesi PP,
yang merupakan indikator basa pasti berubah warnanya menjadi pink. Kan pada anoda terjadi persaingan antara I- dengan H2O. Ya, dan di sini I- lebih mudah teroksidasi dibandingkan H2O. Reaksi yang terjadi adalah 2 I- menjadi I2. Nah, di sini muncul I2, maka ketika ditetesi amilum ya akan membentuk suatu kompleks iodin ya. Sehingga warnanya menjadi hitam. Lah anak-anak, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan dia. Kesimpulannya adalah pada elektrolisis letak kutub negatif dan positifnya berbeda dengan pada sel volta. Di sel elektrolisis letak kutub negatifnya disebut katoda karena di katoda terjadi proses penangkapan elektron dari kutub negatif. Dan anodanya, di anoda terjadi proses pelepasan elektron yang dimana dihubungkan dengan kutub negatif. Lalu pada reaksi elektrolisis menggunakan larutan Ki yang elektrodanya inert, di katodanya terjadi reaksi reduksi antara ion kalium dengan H2O. Yang tereduksi adalah H2O-nya karena E0-nya lebih besar daripada ion kalium. Lalu di anoda terjadi reaksi oksidasi antara ion iodida dengan H2O. Yang teroksidasi adalah ion iodidanya, dikarenakan ion iodidanya memiliki potensial oksidasi yang lebih besar. Saya akan menambahkan kesimpulan. Apabila Ki dalam bentuk lelehan, maka yang tereduksi di katoda adalah K itu sendiri, dan yang teroksidasi di anoda adalah I. Hal itu terjadi apabila elektrodanya inert atau tidak bereaksi, dan apabila elektrodanya aktif, maka elektroda tersebut akan bereaksi di anoda. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan evaluasi. Evaluasi Ibu berupa Google Form ya, yang akan Ibu linkkan di Google Classroom. Pertemuan berikutnya kita membahas mengenai hukum Faraday. Oke, silakan Dafu, ketua kelas, pimpin berdoa dulu. Ya Bu, siap Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar diberi keberkahan. Berdoa mulai. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.